Semasa hidupnya tempo dulu, Sultan Abdul Qadirun alias Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II tidak hanya dikenal sebagai sosok raja yang ahli agama dan kusuk, tetapi juga populer sebagai seorang ahli strategi dan taktik perang. Terutama di masa mudanya, kerap kali secara langsung memimpin pasukan ke medan tempur, baik ketika melawan tentara kolonial Inggris maupun sejumlah kerajaan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Lalu siapa sebenarnya sosok Sultan Abdul Qadirun? Ini pun cukup menarik untuk kita simak bersama. Sultan Abdul Qadirun sejatinya bernama asli Raden Maulana Abdul Qadir. Ia adalah putra kedua dari 13 bersaudara, hasil pernikahan Raden Abdul alias Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I dengan istri keduanya bernama Raden Ayu Saruni. Dengan demikian bisa dipastikan di sini bahwa secara hierarki silsilah Sultan Abdul Qadirun masih tergolong garis keturunan dari Ki Demung Plakaran, Raden Pragalbo, dan Ki Pratanu alias Panembahan Lemah Dhuwur yang situs makamnya menyatu di Kompleks Makam Agung, serta keturunan para Raja Madura Barat yang situs makamnya berada di Komplek Pasarean Air Mata, Kecamatan Arusbaya. Semasa mudanya, Raden Maulana Abdul Qadir dikenal sebagai sosok lelaki yang cakap, cerdas, serta memiliki kebugaran fisik yang prima. Beliau pula disebut Raden Tumenggung Mangku Adiningrat, juga populer sebagai muslim yang alim, serta memiliki kepakaran dalam menyusun strategi dan taktik perang. Sayangnya, saat itu kerajaan Bangkalan sudah berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Itu sebabnya sebagai ahli strategi dan taktik perang, Raden Maulana Abdul Qadir yang usianya masih sangat muda kerap kali diminta bantuan pemerintah Hindia Belanda untuk memadamkan pemberontakan di berbagai daerah di luar Pulau Madura. Ketika usianya baru beranjak 22 tahun atau tepatnya pada tahun 1880 Masehi, ia diminta bantuan untuk memimpin 500 bala tentara kerajaan Bangkalan dalam perang Belanda melawan Inggris dalam pertempuran yang dikenal dengan sebutan Perang Cilincing di Batavia. Berkat kehebatannya dalam memimpin pasukan di medan tempur, pada tahun 1881 Masehi, Abdul Qadir kemudian mendapat hadiah berupa talam atau nampan emas. Karena keahlian dan kecakapannya di berbagai bidang itulah, 2 tahun kemudian, tepatnya ketika Abdul Qadir berusia 25 tahun, Sultan Abdul Qadir diangkat sebagai Raja Muda atau Ratoh Magang dengan gelar Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II sebagai persiapan untuk menggantikan tahta ayahnya Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I. Ketika berstatus Raja Muda itulah, Abdul Qadir selalu diminta bantuan pemerintah Hindia Belanda untuk ikut memadamkan api pemberontakan yang banyak terjadi di luar Pulau Madura. Pada tahun 1886 Masehi, Raden Maulana Abdul Qadir kembali turun memimpin pasukan kerajaan Bangkalan menuju medan tempur di Cirebon, Jawa Barat. Kali ini Abdul Qadir yang memimpin bala tentara kerajaan berkekuatan kurang lebih 1000 prajurit. Diminta ikut memadamkan api pemberontakan Raden Bagus Idun yang sangat ditakuti oleh Belanda. Berkat jasanya di medan tempur yang satu ini, Abdul Qadir kembali mendapat hadiah. Kali ini berupa sebilah keris bergagang emas dan bertabur intan. Pada tahun 1815 Masehi, Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I wafat. Saat itulah Raden Maulana Abdul Qadir yang sudah berusia 37 tahun lalu dinobatkan menjadi Raja Bangkalan. Ia yang sebelumnya bergelar Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II mendapat gelar tambahan Pangeran Adipati Seco Adiningrat III. Prosesi penobatan beliau ini tepat bersamaan dengan pengembalian kembali kekuasaan Inggris kepada pemerintah Hindia Belanda. Setelah naik tahta, kepakaran Raden Maulana Abdul Qadir dalam menyusun strategi dan taktik perang kembali diuji. Kali ini tepatnya pada tahun 1824 Masehi,
Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda, Vader Capellen, meminta Abdul Qadir untuk membantu memadamkan pemberontakan Sultan Bone di Sulawesi. Dalam Perang Bone ini, Kerajaan Bangkalan mengirim bala tentara berkekuatan kurang lebih 900 pasukan bersenapan bedil, 600 pasukan bersenjata tombak, 80 pasukan berkuda, serta membawa 2 buah meriam. Hanya saja dalam pertempuran di Bone, Raden Maulana Abdul Qadir tidak turun langsung memimpin pasukan di medan perang. Dia memasrahkan kepemimpinan perang kepada putranya yang ke-8, yakni Pangeran Suryo Adiningrat atau Pangeran Sorjeh, dibantu calon putra mahkota Pangeran Adipati Seco Adiningrat keempat atau Pangeran Yusuf, serta salah satu menantunya, yakni Pangeran Atmojo Adiningrat. Sementara Raden Maulana Abdul Qadir dalam perang kali ini hanya berperan sebagai pengatur strategi dan taktik perang di balik layar. Setelah 7 bulan berjibaku dalam Perang Bone, pasukan Kerajaan Bangkalan akhirnya ditarik pulang ke Madura. Beberapa tahun kemudian, bala tentara dari Kerajaan Bangkalan kembali dikirim ke Yogyakarta. Kali ini Raden Maulana Abdul Qadir diminta bantuan untuk ikut meredam perlawanan Pangeran Diponegoro yang sangat alot dan ditakuti pemerintah Hindia Belanda. Begitulah beberapa kisah sejarah yang menggambarkan seputar kepakaran Raden Maulana Abdul Qadir alias Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II dalam menyusun strategi dan taktik perang selama menjadi penguasa Kerajaan Madura Barat Bangkalan. Sayangnya beliau yang sejatinya amat anti penjajahan dengan amat terpaksa harus memenuhi setiap permintaan bantuan penjajah Belanda. Karena di era pemerintahan beliau, Kerajaan Bangkalan memang tengah berada di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda.